Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas di dalam sebuah rumah kosong di Malang, Jawa Timur malam tadi. Korban ternyata dibunuh oleh mantan suaminya usai diajak makan malam bersama. Warga Gondang Legi Kulon, Kabupaten Malang, Jawa Timur dikagetkan dengan penemuan jasad Wiwi Lestari di dalam sebuah rumah kosong Kamis malam. Korban dibunuh oleh mantan suaminya yang berinisial AM 39 tahun. Usai mencekik korban, AM kemudian menyerahkan diri. AM sempat mengajak mantan istrinya makan malam sebelum membunuh korban di rumah milik paman pelaku. Motif pembunuhan karena pelaku tidak terima dicerai dan menuduh korban telah berselingkuh. Mulai terjadi percekcokan ya karena si tersangka menyatakan bahwa si perempuan ini telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Nah, karena si perempuan ini tidak mengakui, akhirnya timbul percekcokan sampai mulai baku pukul, ya saling pukul-mukul. Kemudian akhirnya si pelaku ini mencekek si korban hingga si korban terduduk. Tapi setelah terduduk pun si pelaku tidak melepaskan cekikan ini dan terus mencekik korban sampai akhirnya korban meninggal dunia. Polisi menjerat AM dengan pasal 338 Jungto 351 ayat 2 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk kepentingan penyelidikan, korban divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum pegawai Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu, Medan digerebek istri sah bersama seorang wanita yang diduga selingkuhannya. Video penggerebekan viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik. Seorang istri di Medan, Sumatera Utara tak kuasa menahan amarah saat menggerebek suaminya di sebuah rumah kontrakan. Sang suami yang bekerja sebagai pegawai BUMN di Bandara Kuala Namu ini tinggal di kamar kontrakan bersama dengan perempuan yang diduga selingkuhannya. Tak hanya itu, pria berinisial RA turut membawa anak dari perkawinan dengan istri sah tinggal bersama kekasih gelapnya di dalam kontrakan. Di sisi anak saya yang nomor satu sama mereka, di situ saya merasa kok kayak gini, kok bisa bawa anak saya di situ gitu loh Bang. Menurut cerita warga di situ lebih kurang 2 bulan mereka di situ. Lelah dengan sikap suami, sang istri sah berniat untuk bercerai. Sementara untuk kasus dugaan perselingkuhan kini ditangani oleh pihak Angkasa Pura II tempat sang suami bekerja. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Polrestabes Medan, Sumatera Utara menangkap sepasang suami istri yang kedapatan hendak mengedarkan 10 kg sabu di Medan, Sumatera Utara. Dua tersangka sudah 4 kali mengedarkan sabu dengan berat total mencapai puluhan kilogram. Mana tadi sama siapa dia? Dalam rekaman video, sepasang suami istri kaget ketika digerebek polisi di dalam mobil di Jalan Nangka, Medan, Sumatera Utara. Bungkus aneh-aneh ya? Enggak bang. Dalam penangkapan, petugas menemukan 10 kg sabu yang disimpan keduanya di dalam sebuah tas berwarna hitam. Pak Sutri ditangkap setelah sebelumnya kabur dari sergapan petugas ketika bertransaksi di sebuah hotel berbintang di kawasan Jalan Adam Malik, Medan. Menurut tersangka, sabu dari Aceh Utara yang merupakan sindikat narkoba jaringan internasional. Pelaku sudah edarkan barang haram tersebut 4 kali. Setiap berhasil mengedarkan narkoba, pelaku memperoleh imbalan berupa 1 unit mobil dan uang tunai. Ada 10 kilogram sabu-sabu, juga uang tunai sebesar 5.920.000, termasuk juga mobilnya kita amankan dan di situ juga ada BPKB. Dari hasil keterangan daripada kedua tersangka tersebut bahwa mereka, ini pengakuan awalnya, mereka sudah melakukan kegiatan ini selama 4 kali. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini kini terancam di penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal hukuman penjara selama seumur hidup.
Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharhap, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi mengungkap motif pembunuhan terhadap wanita yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pelaku kesal karena korban meminta tambahan tarif usai berkencan. Motif pembunuhan sadis seorang wanita di Banjarmasin, Kalimantan Selatan akhirnya terungkap. Pelaku, Heri Purwanto, mengaku kesal lantaran korban meminta tambahan uang usai berhubungan badan. Pelaku kemudian mengajak korban ke rumah kosong dengan dalih mengambil uang. Di tempat itulah pembunuhan terjadi. Ini kecewa tersangka, uang sudah habis, maka diajak ke rumah di Jalan Belitung Darat, gang keluarga, yaitu di RT 07, RT 01, di rumah kosong. Kemudian terus korban suruh mengambil uang tambahan 500 tadi. Pelaku memenggal kepala korban untuk memastikan kematian korban. Kalau nggak putus nggak mati. Cuman pakai pisau kecil itu jadi putus. Itu aja. Iya, cuma ikannya aja. Lama nggak, Mas? Dilakukan sendiri atau dibantu teman? Sendiri tunggal. Kamu mabuk ya waktu itu? Sehat. Sebelumnya, warga Jalan Belitung Darat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan digegerkan dengan penemuan mayat wanita tanpa kepala. Jasad perempuan ini ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Pada tubuh korban ditemukan luka bakar di bagian lengan dan dada. Kepala korban ditemukan beberapa meter dari jasadnya. Polisi berhasil menangkap pelaku saat akan kabur keluar kota. Pelaku dijerat pasal 338 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 11 tahun di Kampung Kupang, Kerajaan Surabaya tewas setelah dianiaya oleh ayah temannya. Tak hanya dianiaya, handphone korban juga dibawa kabur oleh pelaku. Bocah laki-laki 11 tahun warga Kupang Kerajaan 4 Surabaya ditemukan kritis bersimbah darah di sebuah kamar indekos dekat rumahnya. Korban diduga dianiaya oleh ayah temannya. Tak hanya dianiaya, handphone korban ternyata juga dibawa kabur pelaku. Akibat luka parah di bagian kepala, korban Jose Marvel akhirnya meninggal dunia. Dari keterangan ibunya, sebelum kejadian, korban diajak bermain ke kamar kos dua anak pelaku. Namun tragisnya, korban justru dianiaya di kamar kos tersebut dan ditemukan dalam kondisi kritis dan HP korban hilang di bawah pelaku. Itu mereka, pelaku dan anaknya itu pendatang baru yang ngekos di sekitar rumah. Gitu. Jadi dia bukan teman sekolah ya? Bukan. Teman bermain di kampung gitu ya? Iya betul, mereka dari Garut, kos di Kupang Kerajaan Gang 5 situ. Baru kurang dari seminggu yang saya tahu. Saya nggak kenal siapa mereka, sebelumnya nggak kenal. Anak saya sudah baik sih sama anaknya mereka, belikan es krim, ngasih uang karena melihat mereka kan nggak mampu gitu kan ya. Tapi nggak tahu kenapa kok terduga pelaku ini gitu sama anak saya. Kalau mereka sebenarnya minta uang ya saya akan bantu sebenarnya. Nggak tahu kenapa kok gini. Keluarga berharap polisi segera menemukan dan menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ayah dan anak di Takalar, Sulawesi Selatan tiba-tiba diserang dua orang keluarga dekatnya menggunakan senjata tajam. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka parah di sekujur tubuhnya. Dalam video amatir warga, penyerangan dan penganiayaan terhadap korban yakni Sultan usia 47 tahun dan anaknya SA 16 tahun dilakukan oleh keluarga dekat korban. Peristiwa terjadi di Dusun Borong Cala, Desa Tamas Saju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kedua korban mengalami luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Usai diserang menggunakan parang oleh dua orang pelaku. Karena mengalami luka sabetan senjata tajam, warga langsung membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk mendapatkan perawatan intensif.
Peristiwa penyerangan dan penganiayaan terjadi saat korban Sultan dan anaknya berjualan ikan. Jadi korban itu anak bapak, pelaku juga diduga juga anak bapak juga. Ada hubungan keluarga? Antara mereka, antara korban dan para pelaku juga masih ada hubungan keluarga. Ada hubungan keluarga. Dan satu profesi nelayan. Sama-sama. Usai penganiayaan, petugas langsung menangkap pelaku utama HA, sementara anaknya IW yang turut membantu penganiayaan masih dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bugma iNews melaporkan. Setelah sempat buron, pelaku penggelapan uang dengan modus arisan online berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap setelah korban melapor ke polisi karena rugi 5,3 miliar rupiah. Tim Cybercrime di Treskrim Sus Polda Jambi berhasil meringkus Dewi Puja Sihotang yang merupakan pemilik arisan online bodong. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya di Bengkulu. Namun karena kelelahan saat diperiksa polisi, pelaku yang dalam kondisi hamil ini dilarikan ke rumah sakit. Pelaku arisan bodong ini sempat buron setelah ratusan korbannya melapor ke polisi. Dari 334 korban, kerugiannya mencapai 5,3 miliar rupiah. Korban terhasut ikut arisan bodong karena diiming-imingi keuntungan yang fantastis. Kalau keseluruhan sih 200 juta, modalnya 230 juta. Sudah berapa lama ikut arisan ini? Dari tahun 2020. Semakin tinggi bayar pasti semakin tinggi keuntungan yang dijanjikan. Pelaku mempromosikan arisannya dengan membayar selebgram. Karena promosi inilah, korban ada di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis mengenai tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jambi, Adrianus Susandra iNews melaporkan. Penipuan berkedok properti Smart Coast berhasil dibongkar Satreskrim Polrestabes Surabaya. Belasan orang investor menjadi korban dengan total kerugian mencapai 11 miliar rupiah. DH berhasil mengumpulkan 11 miliar rupiah dari aksi penipuannya. Modusnya, DH menggait para korbannya melalui media sosial di internet dan menyebar brosur untuk mencari investor properti Smart Coast di kawasan elit di Surabaya Timur. Kasus penipuan ini terungkap karena salah satu korbannya telah membayar sejumlah uang investasi Smart Coast, namun lebih dari 2 tahun realisasi pembangunan kunjung. Tersangka mengakui ia belum bisa melakukan pembangunan Smart Coast karena tanah dalam sengketa sehingga pengurusan sertifikat menjadi terkendala. Uangnya banyak digunakan untuk pembayaran tanah sebagian besar, selebihnya untuk pengurukan, kemudian selebihnya lagi adalah untuk operasional proyek, termasuk untuk biaya marketing, kemudian juga fee marketing, kemudian juga biaya gaji-gaji karyawan. Sebanyak itu sekaligus juga termasuk untuk pengurusan perizinan. Ya, uang digunakan untuk proyek secara keseluruhan. Terus ada lagi? Dan masuknya ke rekening perusahaan, bukan ke rekening saya pribadi. Jadi Smart Coast ini adalah seperti semacam kos-kosan yang dibangun di wilayah-wilayah strategis wilayah Surabaya, khususnya yang di dekat kampus-kampus. Jadi di sini yang bersangkutan tersangka atas nama Saudara Dadang menggait atau menarik korbannya dengan cara memberikan selebaran maupun dari internet yang bersangkutan untuk berinvestasi membangun kos atau smart kos yang berada di tempat-tempat strategis. 4 terdakwa tindak pidana pemalsuan surat akta ikrar wakaf di Pengadilan Negeri Kelas 2 Cikarang, Jawa Barat dituntut 8 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan 8 bulan penjara oleh JPU dianggap sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Sidang tuntutan 4 terdakwa pemalsuan surat akta ikrar wakaf ini digelar di Pengadilan Negeri Kelas 2 Cikarang pada Kamis siang. Dengan menghadirkan 4 terdakwa, diantaranya Abdul Wahid sebagai kepala desa dan 3 staf desa. Oleh Jaksa Penuntut Umum, keempat terdakwa dituntut 8 bulan penjara dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat akta ikrar wakaf lahan milik warga seluas 11.000 meter persegi di Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Atas tuntutan jaksa penuntut umum, kuasa hukum terdakwa Taufik Hidayat Nasution mengaku tuntutan JPU dinilai memberatkan karena telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan pihak ahli waris. Klemensi atau permohonan keringanan akan diajukan kuasa hukum pada sidang Kamis pekan depan. Sangat berat ya bagi terdakwa. 8 bulan itu juga bukan ancaman yang sedikit. Apalagi kalau seandainya nanti ditahan. Tapi yang pasti dari tuntutan jaksa penuntut umum terungkap satu fakta bahwa sudah ada perdamaian sebesar 600 juta rupiah yang diterima oleh Saudara Gunawan. Dan ingat, pada sidang kedua, Saudara Gunawan berkilah. Dia tidak mengakui adanya perdamaian tersebut, khususnya yang sisa, ya, yang sisa 190 juta itu. Dan kami tidak akan tinggal diam. Kami akan melakukan langkah hukum terhadap yang bersangkutan karena telah berbohong di depan persidangan di bawah sumpah. Ingat, hukum jangan dipermainkan. Ya, kami dari awal sudah mengakui bahwa klien kami salah. Tetapi kalau orang sudah salah, jangan diinjak lagi. Ya, semut juga bisa melawan. Itu yang saya sampaikan. Langkah-langkah yang dilakukan apa lagi, Pak? Terhadap tuntutan jaksa, kami akan mengajukan klemensi, bukan pembelaan ya. Ingat, dari awal kami menyampaikan tidak melakukan pembelaan secara membabi buta. Kami akan melakukan klemensi, ya. Memohon keringanan agar hakim tergugah, sebab sudah ada perdamaian, sebab laporan juga sudah dicabut, dan akta ikrar wakaf tersebut sudah dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Tadi hal-hal yang meringankannya sudah pasti perbuatan para terdakwa ini meresahkan masyarakat. Yang kedua, mereka kan perangkat desa. Seharusnya mereka mengayomi, memberikan teladan, dan melayani masyarakat. Nah, ada juga hal-hal yang meringankan. Pertama, mereka belum pernah dihukum, kemudian mereka mengakui kesalahannya, mereka menyesali kesalahannya. Puas nggak dengan 8 bulan tuntutan? Kami tidak puas atas yang dia lakukan selama ini kepada keluarga kami. Telah merasa dirugikan. Saya ingin... Pemirsa, tower BTS setinggi 25 meter yang dikamuflasekan sebagai cerobong asap membuat warga sekitar tower resah. Warga sempat memprotes keberadaan tower tersebut, namun berujung gugatan 24 miliar dari pemilik lahan. Bangunan cerobong asap setinggi 25 meter yang sejatinya adalah tower BTS membuat warga Jalan Sawo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur khawatir. Karena bangunan tower ini berguncang hebat saat gempa melanda Malang. Mereka takut tower roboh dan menimpa rumah mereka. Letak bangunan persis berada di dalam halaman rumah di Jalan Sawo nomor 22 yang tidak pernah dihuni karena pemilik rumah berada di luar kota. Pembangunan tower pada tahun 2015 sempat diprotes warga hingga kemudian izin berubah menjadi pembangunan rumah kos 2 lantai dan akhirnya menjadi tower berkamuflase sebagai cerobong asap. Protes warga bahkan berakibat digugatnya 6 orang warga dengan gugatan terhadap masing-masing sebesar 4 miliar hingga total 24 miliar. Mana Pak? Ya setelah ada ini material masuk, kolom, ini mas kabel-kabel besar dimasukkan, ditanam itu kan sudah mulai resah kita. Gak mungkin kalau rumah kos-kosan seperti itu. Terus ada ini mas, boxnya kok besar-besar kok kalau untuk rumah tinggal biasa kan nggak mungkin mas, dayanya tinggi sekali itu. Meski gugatan dimenangkan warga, namun hingga kini tower tak kunjung dibongkar. Ada 38 kepala keluarga yang tinggal di lingkungan padat penduduk ini yang hanya bisa pasrah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran dahsyat menghanguskan kilang minyak di selatan Teheran, Iran. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews TV.